Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal latihan kompetensi teknis untuk P2 dan P3, P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-15. Soal yang pertama. Anda adalah seorang guru yang melakukan penilaian pembelajaran untuk peserta didik Anda. Apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam melakukan penilaian? A. Penilaian hasil belajar digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak, kewarganegaraan, dan kepribadian. Nah, kalau dilihat di sini, yang paling tepat yang jadi pertimbangan kita dalam melakukan penilaian, ini adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Itu adalah A. Penilaian hasil belajar digunakan untuk mencapai kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Jawabannya adalah A. Soal kedua. Sebagai seorang guru, bagaimana upaya Anda dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal, yaitu dengan cara A. Memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pembelajaran, B. Menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan yang bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung, C. Mewawancarai setiap peserta didik tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi peserta didik dalam belajar, D. Menugaskan peserta didik untuk menulis kesulitan dalam belajarnya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, ini lebih mendalam kepada masing-masing peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialaminya. Soal ketiga, sebagai seorang guru, apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih media pembelajaran? A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan peserta didik. B. Kecanggihan media. C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran. D. Kelengkapan kualitas media. E. Menyenangkan bagi peserta didik. Dan pada saat kita memilih media pembelajaran, itu kita harus sesuaikan dengan tujuan, materi, dan perkembangan peserta didik kita. Jadi, tidak harus yang canggih, kemudian tidak juga harus selalu menyenangkan bagi peserta didik. Tidak juga harus kelengkapan kualitas media. Jadi yang paling tepat itu adalah sesuai dengan tujuan dan materi serta perkembangan peserta didik kita. Nah, inilah alasan kita atau pertimbangan kita dalam memilih media. Jawabannya adalah A. Soal keempat. Pada saat mengajar, Anda menggunakan bahan ajar. Apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih bahan ajar? A. Bahan ajar yang utama itu adalah buku yang disediakan pemerintah, berupa buku guru dan buku siswa. B. Bahan ajar visual dan audio visual adalah pertimbangan wajib bagi guru saat mengembangkan bahan ajar. C. Bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. D. Apabila menggunakan buku pedoman dari pemerintah, guru tidak perlu lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Kita lihat yang A, memang benar bahwa media berupa buku itu ada yang disediakan oleh pemerintah berupa buku guru dan buku siswa. Tetapi ini bukan bahan ajar yang utama. Kemudian bahan ajar visual dan audio visual, ini memang harus kita gunakan, tetapi bukan pertimbangan wajib
saat mengembangkan bahan ajar. Yang tepat itu adalah kita menggunakan bahan ajar yang bersifat variatif. Bisa berupa bahan cetak. Bahan cetak ini bisa buku, koran, majalah, dan segala macamnya. Dan bahan ajar non-cetak. Nah, ini lebih luas cakupannya. Bisa yang bahan ajar yang visual, audiovisual, atau benda real yang kita gunakan sebagai media. Kemudian, apabila menggunakan buku pedoman dari pemerintah, guru tidak perlu lagi menyesuaikan, ini salah. Buku yang disusun oleh pemerintah itu bersifat umum. Kita harus menyesuaikannya dengan karakteristik masing-masing sekolah kita. Soal kelima, salah satu kewajiban Anda sebagai seorang guru adalah melakukan refleksi setelah melakukan proses belajar mengajar. Berikut ini adalah sikap Anda terhadap umpan balik terkait perilaku guru di kelas. Jadi setelah pembelajaran kan kita meminta refleksi atau umpan balik terhadap cara kita belajar dari peserta didik kita. Maka sikap kita terhadap umpan balik dari siswa tersebut adalah A. Menerima umpan balik yang berasal dari peserta didik yang dikenal pintar saja, karena pasti umpan baliknya juga baik. B. Membahas umpan balik dan memeriksa dan memberikan alasan guru melakukan hal yang disuka dan tidak disukai peserta didik. C. Menerima umpan balik peserta didik sebagai bahan untuk melakukan perbaikan perilaku dan peran saya sebagai pendidik. Yang D. Membahas umpan balik dari peserta didik dengan penjelasan satu arah dari guru. Nah, ketika kita mendapatkan umpan balik dari peserta didik, kita tidak hanya menerima umpan balik dari peserta didik pintar saja, yang kita yakini umpan baliknya itu pasti baik. Nah, ini tentu tidak akan merubah cara mengajar kita dalam kelas. Kemudian kita juga tidak boleh membahas umpan balik lalu memberikan alasan mengapa guru melakukan hal yang disuka atau tidak disukai oleh peserta didik itu secara langsung di depan kelas. Ini tentu akan menciutkan nyali dari peserta didik itu untuk memberikan umpan balik pada pembelajaran selanjutnya. Yang D juga salah. Membahas umpan balik dari peserta didik dengan penjelasan satu arah dari guru. Jadi ini seolah-olah mencari pembenaran dari umpan balik yang diberikan oleh peserta didik. Nah, yang tepat itu adalah kita terima umpan balik itu sebagai perbaikan perilaku kita sebagai pendidik untuk pembelajaran berikutnya. Demikian saja Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga Bapak Ibu dimudahkan dalam menghadapi tes dan lulus P3K tahun ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.